Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes John Rizal MSI selaku dosen pembahas. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Iko Mangwinata MSI selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Pujiati MPD selaku Kepala Program Studi Pendidikan Ekonomi sekaligus menjadi dosen pembimbing 2. Di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Andi Adam Rahmanto, NPM 1813031022. Izin untuk mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Keaktifan Berorganisasi, Efikasi Diri, dan Soft Skill terhadap Kesiapan Menjadi Guru pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas, yang pertama bab 1 terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, serta ruang lingkup penelitian. Bab 2 terdiri dari tinjauan pustaka, hasil penelitian yang relevan, kerakam pikir, dan hipotesis. Bab 3 metode penelitian. Adapun latar belakang pada penelitian ini, yaitu pada suatu negara, pendidikan merupakan sebuah aspek yang sangat penting, dikarenakan pendidikan memegang peranan dalam menciptakan generasi yang cerdas, berkualitas, dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi, serta berdaya saing tinggi. Dalam keberhasilan pendidikan, tentunya tidak terlepas dari peran seorang guru. Guru ideal merupakan sosok guru yang sangat diharapkan mampu menguasai ilmu pengetahuan dengan baik serta mereka yang dapat dijadikan teladan bagi para muridnya. Guru yang menjadi idola peserta didik adalah mereka yang mampu menguasai kompetensi-kompetensi keguruan, mulai dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pada kenyataannya, tingkat pencapaian rata-rata kompetensi guru Indonesia masih dikatakan rendah. Dikutip dari laman itjen.kemendikbud.go.id menyebutkan bahwa hasil pencapaian rata-rata ujian kompetensi guru atau UKG sebesar 53,02 atau di bawah hasil yang telah ditetapkan oleh kementerian, yaitu sebesar 55,0. Mahasiswa keguruan sebagai calon guru haruslah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Kesiapan menjadi calon guru sangat mempengaruhi terhadap kualitas pembelajaran yang akan dihasilkan. Kesiapan menjadi guru dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini meliputi keterampilan, motivasi, kecakapan, kecerdasan, serta tujuan. Sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan tempat mahasiswa berinteraksi seperti teman, keluarga, serta tempat untuk belajar. Dikutip dari Nur Salam dan kawan-kawan pada tahun 2016. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Keaktifan Berorganisasi, Efikasi Diri, dan Soft Skill terhadap Kesiapan Menjadi Guru pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Identifikasi masalah. Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. 2. Kualitas guru di sebagian besar provinsi berdasarkan hasil UKG berada di bawah standar kompetensi minimal yang telah ditetapkan. 3. Pembenahan manajemen guru masih menjadi fokus Kemendikbud. 4. Tingkat kesiapan mahasiswa calon guru untuk menjadi guru masih rendah. 5. Masih rendahnya keterampilan mengajar mahasiswa. 6. Masih banyaknya mahasiswa yang kurang aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan. 7. Masih rendahnya tingkat manajerial waktu mahasiswa. 8. Efikasi diri atau kepercayaan diri mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atas kemampuannya masih rendah. 9. Sebagai mahasiswa masih belum memiliki keterampilan atau soft skill dalam pengelolaan kelas. Pembatasan masalah. Mengingat sangat luasnya masalah, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah kesiapan mahasiswa jurusan PIPS untuk menjadi guru yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, yaitu keaktifan berorganisasi, efikasi diri, dan soft skill. Rumusan masalah. 1. Apakah terdapat pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial? 2. Apakah terdapat pengaruh efikasi diri terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial? Ketiga,
Apakah terdapat pengaruh soft skill terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial? 4. Apakah terdapat pengaruh keaktifan berorganisasi, efikasi diri, dan soft skill secara bersama-sama terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial? Tujuan penelitian. 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efikasi diri terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. 3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh soft skill terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. 4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keaktifan berorganisasi, efikasi diri, dan soft skill secara bersama-sama terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis. 1. Memberikan informasi pengaruh keaktifan berorganisasi, efikasi diri, dan soft skill terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. 2. Menjadi sebuah acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Manfaat praktis bagi peneliti sebagai sarana mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa studi dan menambah pengalaman serta melatih kemampuan menulis karya ilmiah. 2. Bagi mahasiswa, memberikan pengetahuan mengenai keaktifan berorganisasi, efikasi diri, dan soft skill terhadap kesiapan menjadi guru sehingga dapat diambil pelajaran agar mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja dalam bidang pendidikan secara nyata. 3. Bagi jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, memberikan informasi dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan selanjutnya dalam mempersiapkan mahasiswa agar lebih siap menjadi guru. 4. Bagi program studi pendidikan ekonomi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan referensi di perpustakaan. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Objek penelitian. Objek penelitian ini adalah keaktifan berorganisasi, efikasi diri, soft skill, dan kesiapan menjadi guru. 2. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang mengikuti organisasi. 3. Tempat penelitian. Tempat penelitian ini adalah di jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. 4. Waktu penelitian. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2022. 5. Ilmu penelitian. Ilmu yang digunakan dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan. Bab 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada kesiapan menjadi guru. Kesiapan menjadi guru adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa siap baik fisik maupun mental untuk berprofesi sebagai guru, serta memiliki kompetensi yang disyaratkan sehingga dapat memenuhi segala tugas dan kewajiban sebagai guru. Keaktifan berorganisasi. Menurut Andini, pada tahun 2017, keaktifan berorganisasi merupakan seluruh kegiatan maupun aktivitas mahasiswa dalam sebuah wadah, yaitu organisasi, baik ekstra maupun intra. Efikasi diri. Efikasi diri adalah keyakinan seseorang tentang kompetensi yang dimilikinya dalam melaksanakan suatu tugas untuk mencapai keberhasilan. Aini 2018. Soft skill. Soft skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, interpersonal skills, dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri, intrapersonal skills, untuk kerja secara maksimal. Firdaus 2017. Penelitian yang relevan. Pada penelitian ini, penelitian yang relevan terdapat 6. Yang pertama, Ibnu Siswanto dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Keaktifan di Organisasi dan IPK terhadap Soft Skill dan Kesiapan Menjadi Guru Mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif. 2. Della Vita Supriyatin pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Prestasi Akademik dan Keaktifan Organisasi Intrakampus terhadap Kesiapan Menjadi Guru Akuntansi dengan Soft Skill dan Praktik Pengalaman Lapangan sebagai Variabel Intervening. 3. Isma Riyahmatika Ratih Widyastuti
pada tahun 2019 dengan judul Peran Self-Efficacy dalam Memediasi Pengaruh Persepsi Kesejahteraan Guru, Figur Guru Panutan, dan Pengalaman Mengajar Terhadap Kesiapan Berkarir Menjadi Guru. 4. Agusti, Ivo Selvia, dan Hilda Rahmadani pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Efikasi Diri dan Prestasi Akademik Terhadap Kesiapan Menjadi Guru Stambuk 2016 Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 5. Bakti Nurhayati pada tahun 2015 Pengaruh Keterampilan Mengajar dan Soft Skill Terhadap Kesiapan Menjadi Guru Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan tahun 2012 FE UNY. 6. Ilham Akbar dan Yualitas Gusmareta pada tahun 2020 dengan judul Hubungan Soft Skill Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan dengan Kesiapan Menjadi Guru Profesional. Kerangka pikir. Terdapat pengaruh secara parsial dan simultan antara X1, X2, dan Y. Adapun X1 yaitu keaktifan berorganisasi, X2 efikasi diri, X3 soft skill, dan Y kesiapan menjadi guru. Hipotesis. Berdasarkan tinjauan pustaka, hasil penelitian yang relevan, kerangka pikir yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut. 1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan keaktifan berorganisasi terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. 2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan efikasi diri terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. 3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan soft skill terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. 4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan keaktifan berorganisasi, efikasi diri, dan soft skill secara simultan terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Bab 3. Metode penelitian. Jenis pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif verifikatif. Kemudian populasi dan sampel. Populasi seluruh mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Sampel yang digunakan adalah 30% dari total populasi yang ada. Variabel penelitian, variabel bebas, keaktifan berorganisasi X1, efikasi diri X2, dan soft skill X3. Kemudian variabel tak bebas, yaitu kesiapan menjadi guru Y. Teknik pengumpulan data terdiri dari kuesioner dan dokumentasi. Uji persyaratan instrumen terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. 3. Uji persyaratan analisis data terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Uji asumsi klasik terdiri dari uji linearitas garis regresi, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedasitas. Dan terakhir, uji hipotesis terdiri dari uji regresi linier sederhana dan uji regresi linier multiple. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.